Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini kita sedang berada di kawasan Pasar Senter Rakyat Wameo. Namun di sisi itu kita bisa menjelajahi salah satu masjid Islamic Center Bau-Bau. Dan posisi sekarang memang berada di depan Masjid Islamic Center Bau-Bau. Nah, seperti yang terlihat di belakang saya, ini adalah salah satu masjid terbesar yang ada di kota Bau-Bau, yang mana masjid ini pernah digunakan sebagai salah satu wadah atau tempat menyelenggarakan MTQ Provinsi Sulawesi Tenggara yang waktu itu diselenggarakan di kota Bau-Bau. Dan ini adalah taman depan masjid, yang mana di samping taman ini seberang adalah Pasar Senter Rakyat Wameo, dan di sebelah kirinya adalah Kota Mara atau disebut Grand City Kota Mara, salah satu kawasan yang menjadi pusat tempat kreasi serta olahraga pagi para pejalan kaki maupun kendaraan roda 2 atau sepeda. Dan ini sambil kita sedikit bercerita tentang kawasan yang ada di Pasar Sentral Rakyat Wameo serta yang ada di Masjid Islamic Center ini. Di sini juga terdapat salah satu tempat yang mana dijadikan tempat yang begitu sakral. Tempat itu disebut Batu Puaro, yang mana Batu Puaro ini letaknya tidak jauh dari pertengahan antara Pasar Senter Rakyat Wameo dan Masjid Islamic Center Bau-Bau. Batu Puaro ini singkat cerita salah satu batu yang dikisahkan dari zaman Kesultanan Buton dulu. Zaman itu ada salah seorang Arab berkebangsaan Arab ya yang menyebar syiar Islam di Jazirah Buton. Namun pada saat itu singkat cerita, ketika dia berpamitan di negeri Khalifatul Khamis ini, dia lewat jalur laut. Entah kenapa tiba-tiba muncul batu setelah kepergiannya. Saya kurang mendalami tentang cerita Batu Puaro. Namun kita bisa lihat atau mengecek lokasi Batu Puaro. Ya. Seperti yang kita bisa saksikan dari atas, ini sudah dijadikan salah satu kawasan limited edition atau tempat yang dibatasi. Seperti yang terlihat sudah dikelilingi beton untuk mencegah kerusakan dari batu tersebut. Ya, ini inisiatif dari pemerintah dan daerah setempat. Inilah yang dinamakan Batu Puaro. Dibangun untuk lantai bawah adalah
Jadi untuk penjelasan mengenai Masjid Islamic Center Bau-Bau mungkin tidak terlalu jelas atau mungkin terlalu singkat, namun ini hanya sedikit dari saya ya. Dan tentu juga ada Pasar Rakyat Wameo, dan tidak kalah penting juga yaitu Batu Puaro. Dan dari sini kita akan menuju dermaga, yang mana tujuan kita adalah membeli tiket untuk keberangkatan Bau-Bau Kendari. Ya, walaupun mungkin ini salah satu perjalanan yang mungkin memakan waktu sekitar 8 jam perjalanan, kurang lebih 8 jam perjalanan. Dan untuk lebih lanjutnya kita akan melihat-lihat sedikit dari penampakan luar dermaga Murhum Kota Bau-Bau. Ya, dari luar ya, nggak bisa masuk ke dalam kecuali mungkin ada urusan keberangkatan. Ayo. Saya pun saya kira tidak ada itu. Inilah suasana Kota Mara. Ada jalan kaki. Siapa itu? lanjut dulu. Sana. Saya bilang. الشجرة وأقل لكما
nasib-nasib sudah kena perang sama yang punya travel. Sudah datangnya lebih cepat, ternyata harus menunggu 1 jam lebih lagi. Pembukanya kalau pagi jam 6.30, sementara sore tidak ada, nanti malam jam 7 malam. Aduh, nasib-nasib kena perang, nggak ada penjaganya ini untuk travel. Artinya kita harus menunggu sampai jam 7 malam baru bisa mengambil tiket. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها Jadi bilang ini kalau daging ayam tentunya pasti banyak yang penasaran. Ya, gimana rasanya? Pisang geprek. Pasar Sentral Wameo dan Kutamara. Ternyata sudah ditaburi bumbu gula merah termasuk kacang. Tidak heran 4 buah porsinya ini dihargai Rp10.000. Ya, mungkin karena banyak embel-embelnya sehingga harganya lumayan. Ayo kita rasakan. Luar biasa. Rasanya alami ya. Kita rasa bakarnya masih terasa dan pisangnya lebih-lebih, ditambah gula merah dan kacang. Jadi rencananya mau buru sunset di Kutamara, tapi sayang sekali kita keburu malam ini. Jadi untuk perangnya tadi, sekarang kita diperang juga sama sunset. Belakang sana sudah mulai tenggelam. Nasib-nasib sudah diperang tiket, sekarang diperang sama sunset. Tapi jangan kecewa teman-teman. Di malam hari di Kutamara ini tidak kalah dengan suasana di sore hari. Ya, di sini semakin malam orang-orang semakin berdatangan juga. Ada yang datang untuk melepas penat, ada yang datang untuk duduk-duduk, cerita-cerita dan segala macamnya. Tentu saja kita juga ini salah satu pengunjung yang datang untuk melepas penat
sekaligus cerita-cerita ya. Dan ya di sini kita bisa menyaksikan pemandangan luas di belakang kita ini ya, lautan lepas, yang mana lautan ini adalah jalur penghubung dermaga Kota Bau-Bau, atau bisa dibilang dermaga transit yang akan ke timur Indonesia ataupun mau ke barat Indonesia. Dermaga penghubung untuk Sulawesi. Dan dermaga ini juga pula lah salah satu dermaga yang tercatat dalam sejarah, diabadikan namanya, karena nama dermaga ini juga salah satu nama Kesultanan Buton pertama, yaitu Sultan Murhum sekaligus Raja ke-6 ya. Malam semakin larut dan kita bisa menyaksikan keberadaan orang-orang yang mulai cenggar-cenggir menampakkan hidungnya di seputar Kota Mara. Kita bisa melihat dari tempat kami duduk, dari arah jauh sana sederet di pinggir laut, kebanyakan muda-mudi di sini sedang menikmati panorama malam Kota Mara. Ini ceritanya saya rasa sedang jalan sama pacar. Dulu juga ini pernah ku alami, tapi bedanya dulu kalau keluar rumahnya lebih dari 1 jam itu sudah ditelepon sama orang rumah. Aduh, tidak bisa bergerak bebas. Tapi alhamdulillah sekarang pulang tengah malam atau pulang besoknya ini tidak jadi masalah ini. Tapi tetap utamakan keselamatan dan kesehatan teman-teman dimanapun kita misalnya refreshing, berkunjung, utamakan keselamatan dan kesehatan ya. Muda-mudi berganti menampakkan batang hidungnya. Ada juga yang membawa teman, mungkin sekelas teman yang berbagi cerita saja ya, entah itu kaum Hawa ataupun kaum Adam. Setidaknya dari mereka berpasang-pasangan. Kalau kita bisa melihat orang yang datang sendiri, mungkin dia lagi putus asa, mungkin bukan putus asa tapi bisa dibilang putus cinta atau apalah seperti itu ya. Kita mulai ngecek lagi, sudah mulai ada tambahan anggota di deretan samping, kurang lebih dekat dari kita. Kalau dari arah kanan kami ini dari tadi sudah dipenuhi sebelum kami sempat datang, dan sunsetnya mulai tenggelam, tidak sempat untuk ditangkap ya. Mau bagaimana juga, lagi-lagi kita kena perang. Jadi teringat dulu, jadi kota Mara atau Green City ini dulu adalah salah satu tempat atau bisa dibilang lautan ya, yang mana dalam perencanaan pembangunan kota akhirnya ada saran atau masukan bahwa akan lebih bagus jikalau Kota Mara akan dibangun di atas laut atau apalagi biasa namanya itu kalau penimbunan laut itu. Pokoknya laut yang ditimbun lah seperti itu. Dan tentu saja disebut Kota Mara atau Green City ini karena bukan hanya karena laut ditimbun lalu dibiarkan begitu saja, tapi penanaman pohon Green City-nya ini luar biasa. Kita bisa menyaksikan sepanjang pinggir jalan, kiri kanan, bahkan pinggir laut, pohon-pohon pinus maupun pohon-pohon besar lainnya berjajar rapi. Kalau dalam keadaan siang hari atau pagi hari,
suasananya adem, bisa terlihat walaupun mungkin lagi panas terik matahari seperti itu. Oke teman-teman, mungkin vlog-vlog kita dari sore hari sampai malam ini mungkin ya kita bisa lanjutkan lagi di lain waktu, dan tentu saja di tempat-tempat yang berbeda juga. Oke teman-teman, sekian dari kami berdua, Riani Vlog Keluarga. Wassalam.